Oke, apa sudah terlihat untuk screen-nya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Di pertemuan pertama ini yang akan dibahas itu kurang lebih diantaranya itu mengenai konsep dasar dan juga arsitektur multi-tier itu dari pemrograman multi-tier ya. Nah, kurang lebih yang dibahas itu dari segi aplikasi multi-tiernya sendiri. Dari aplikasi multi-tiernya sendiri ini, nah dia itu terdiri sebenarnya dari beberapa lapisan ya, nggak hanya cuma satu aplikasi yang dibuat. Jadi kalau sebelumnya kan kita belajar itu misalnya PHP, nah itu kan kalau dasarnya itu kan PHP natif, belum termasuk multi-tier karena dia kita build aplikasi sendiri itu dia masih satu lapisan. Nah biasanya kalau udah ada framework arsitektur yang lain, nah itu udah termasuk dalam kategori aplikasi multi-tier. Oke, selanjutnya, nah di sini untuk lapisan atau tier sendiri itu saling terhubung untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan juga dari setiap lapisan aplikasi multi-tier ini, dia ada juga memiliki fungsi dan juga tugas untuk saling mendukung. Oke, kalau contohnya itu kan misalnya kalau sekarang banyak ya mungkin di industri IT atau teknologi informasi itu udah mulai dipecah, misalnya ada back end sama front end dan juga arsitektur middleware. Nah itu ada 3 kategori kan. Nah itu sebenarnya bisa saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, antara back end, middleware, database juga ada, dan juga front end. Nah itu di sana itu bisa jadi satu keterkaitan untuk jadi sebuah aplikasi dengan banyaknya lapisan. Nah di sini kurang lebih karakteristiknya ya. Di sini misalnya yang pertama itu terdiri dari 3 ataupun lebih lapisan yang saling terhubung. Berarti kan minimal itu ada 3 tier ya. Dan juga di sini lapisannya itu ada presentasi, aplikasi, dan juga data. Ya kalau saya analogikan sebagai misalnya di pemrograman tuh ya presentasi misalnya sebagai UI-nya. Kemudian aplikasi bisa sebagai back-end-nya dan juga data ini sebagai apa yang tersimpan di dalam sebuah database nantinya. Kemudian untuk yang kedua, setiap lapisan ini juga ada saling memiliki fungsi dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya kalau tadi data itu ya dia untuk mengolah semua data baik itu kiriman ataupun yang dikeluarkan oleh data tersebut. Kemudian kalau misalnya back end dia mempunyai tanggung jawab untuk mengolah dari database data dari database kemudian dikirim ataupun dia nerima proses itu dari front end misalnya. Nah kalau front end itu tugasnya kurang lebih dia seperti menerima dan juga mengirim apa yang sudah diolah dari back end. Kemudian untuk yang ketiga, di sini setiap lapisannya juga dapat diimplementasikan dan diubah secara independen, artinya sendiri ya tanpa mempengaruhi lapisan atau tier yang lainnya. Kemudian arsitektur multi-tier juga di sini memungkinkan aplikasi lebih mudah dikembangkan, diuji dan juga dikelola. Dan juga meningkatkan skalabilitas serta security dari aplikasi
karena setiap lapisan dapat dioptimalkan secara independen atau sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Nah, contohnya dari karakteristik tersebut yang sudah saya jelaskan, misalnya analoginya paling sederhana itu kayak tadi ya, ada 3 lapisan database, kemudian front end, back end. Nah, itu database juga itu dia dapat mengoptimalkan atau membuat untuk security agar datanya itu lebih secure lagi untuk bagian tiernya data. Nah, itu. Kemudian untuk tiernya backend yang mengelola data dari database dan juga mengirimkannya ke front end. Nah, itu dia juga bisa mengelola atau mengoptimalkan security dari sisi backend-nya. Nah, dari backend juga bisa ngirim untuk diolah nantinya ke tier untuk diolah menjadi mobile application. Kemudian dari sisi front end juga bisa dioptimalkan masing-masing atau sendiri itu dari segi misal keamanan untuk inputannya seperti apa, atau juga pengaturan page-nya gimana kan gitu. Oke, kemudian di sini aplikasi multi-tier ini kurang lebih diantaranya, nah ini ada, saya ambil 3 kategori ya. Saya ambil 3 kategori. Yang pertama itu data atau aplikasi di banking atau perbankan. Nah, di perbankan ini dia untuk aplikasinya ini atau pemrogramannya dia nggak hanya terdiri dari satu tier aja. Itu banyak terdiri dari beberapa lapisan. Mulai dari middleware-nya, kemudian dari middleware diolah misal ke front end, atau juga dia terkoneksi dengan misalnya ke BI, atau juga bisa koneksi dengan yang dia butuhkan, misal ke paling sering sih misal ke BI untuk mengecekkan BI checking misalnya. Dan juga untuk penyimpanan data atau pengolahan data secara security-nya gimana. Kalau di banking sendiri saya pernah bikin tuh aplikasi itu untuk pengajuan kredit. Nah, kalau itu aplikasinya berbasis framework, jadi itu udah ada tiernya sendiri, misalnya dari segi server, network, kemudian dari UI, database, dan juga backend, sama pengaturan virtual host dan juga security-nya. Nah, itu lumayan cukup kompleks juga untuk pembuatan di banking. Ternyata untuk membuat sebuah pengajuan kredit ini ternyata cukup rumit, yang pengalaman yang saya alami. Oke, selanjutnya untuk misalnya di sini ada inventory control atau aplikasi inventory. Nah, di sini untuk inventory ini contohnya itu untuk men-tracking inventory, untuk menghitung stok keluar dan masuk stoknya, sama manajemen inventory-nya. Nah, di sini kalau misalnya kita sebelumnya kan pernah belajar Odoo ya selama 2 semester. Nah, itu sebenarnya masuk juga ke dalam kategori aplikasi multi-tier sebenarnya. Kalau kita bisa kembangkan lebih jauh lagi. Kan di sana juga itu ada yang namanya leveling untuk atau modul untuk inventory dan juga manufaktur, serta purchase dan sell order itu saling keterkaitan pada aplikasi inventory control. Oke, kemudian untuk e-commerce. Nah, di sini untuk e-commerce ini dia tentunya lapisan-lapisannya banyak ya. Kita ambil contoh. Di sini ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ya, dia saling mempunyai lapisan data dan juga presentasi ataupun yang lainnya itu
misalnya kita untuk membeli sebuah tiket event atau tiket kereta, nah itu kan terkoneksi dengan misalnya untuk IO hiburan ataupun dikoneksi dengan KAI atau Kereta Api Indonesia. Dan juga misalnya ingin membeli pulsa, nah itu kan artinya dia punya koneksi atau tier dengan provider. Nah di sana juga artinya di aplikasi tersebut juga saling memiliki kebutuhan dan juga keterkaitan. Selain untuk mencakup atau menggapai pangsa pasar yang lebih besar lagi, tentunya mereka juga mengembangkan aplikasinya dengan fitur-fitur yang lebih detail lagi. Mulai dari banyak kan sekarang terkoneksi dengan payment atau pembayaran yang misalnya seperti GoPay, OVO, atau Dana ya, atau ShopeePay juga. Itu fintech ya, financial teknologi. Itu kan juga tiernya lebih beda lagi kan, lebih ke finansial atau keuangan. Oke, di sini arsitektur ini terbagi, ada mungkin penjelasannya 3 ya, 2 tier, 3 tier, dan n tier atau tier yang kesekian. Oke, yang pertama ini untuk arsitektur 2 tier, dia dikenal dengan arsitektur client server yang terdiri dari 2 layer atau 2 tier ya, atau 2 lapisan, yaitu client dan server. Nah, di sini komunikasinya ini langsung dengan server dan meminta data atau layanan dari server ya. Kemudian memproses permintaan dan mengirimkan respon ke klien. Contohnya ini aplikasi desktop yang menggunakan database. Ya, kalau misalnya kalian pernah atau bukan nih aplikasi desktop ya, misalnya kalkulator, nah itu kan termasuk 2 tier. Artinya kita menghitung nominal sekian, kemudian dikalkulasi, kan akan tersimpan recordnya ketika ada kita buka historisnya. Nah itu kan termasuk ada juga database-nya. Atau juga misalnya aplikasi games, nah itu kan games juga ada yang di desktop, nah itu juga kan tentu nggak mungkin nggak ada database-nya, karena ketika kita buka aplikasinya kembali kan itu udah misalnya mau kita buka dengan atau pilih dengan permainan baru ataupun lanjutan. Kemudian untuk yang yang 2 tier ini untuk web juga ada ya, kan misalnya client server. Nah, kalau PHP atau web browser kan itu juga sama, termasuk client dan server. Nah, kliennya itu kan HTML-nya atau untuk antarmukanya, kemudian servernya itu bahasa servernya itu pakai PHP untuk mengolah datanya. Itu bisa juga masuk ke dalam kategori 2 tier. Kemudian untuk yang 3 tier atau 3 tier lapisan ini itu dari presentation atau logic bisnis ya, bisnis logic, dan juga data. Nah, di sini berinteraksi atau kliennya berinteraksi dengan layer presentation yang kemudian berinteraksi dengan layer aplikasi atau bisnis logic dan akhirnya mengakses data pada layer data. Kemudian arsitektur ini juga lebih fleksibel dan scalable dibanding dengan 2 tier, karena memungkinkan dari masing-masing komponen ini juga dapat diganti atau ditingkatkan tanpa mengganggu komponen yang lain. Nah, di sini contohnya itu aplikasi web dengan backend database yang seperti yang tadi saya jelaskan. Itu misalnya aplikasi web ada backend database dan juga misalnya front end. Nah, kurang lebih seperti tadi ya.
Kemudian untuk arsitektur entire, nah di sini lebih dari 3 layer atau tier ya. Oke, arsitektur entire ini memiliki lebih dari satu komponen. Yang artinya komponennya ini masing-masing itu dapat diinstal di server yang berbeda. Arsitektur entire juga cocok untuk aplikasi yang besar, kompleks, dan juga untuk volume data traffic yang tinggi. Nah, kalau contohnya itu kurang lebih untuk entire ini yang aplikasi lapisannya lebih dari 3 ya. Jadi misalnya kalau kalian pernah dengar yang sekarang ya mungkin microservice ya, atau menggunakan Docker atau menggunakan Docker, microservice sama Kubernetes, atau gampangnya microservice saja. Nah, misalnya kita membuat sebuah aplikasi dengan komponen yang beda-beda. Misalnya untuk komponen A, nah ini kita naruhnya di server A, komponen B di server B, komponen C di server C, kemudian ada komponen lainnya di server yang lain. Nah, itu komponen masing-masing komponen tersebut itu saling terkoneksi sehingga menjadi sebuah aplikasi yang besar, tentunya juga saling keterkaitan. Ini aplikasi yang saat ini sering atau paling sering dikembangkan untuk metode entire ini. Jadi misalnya ada fitur, tentunya dipisah ya antara database, backend sama frontend, dan juga masing-masing servisnya. Misalnya servis layanan untuk pelanggan itu di server A misalnya. Kemudian untuk servis layanan misalnya dengan penjual, nah itu beda lagi. Kemudian dengan provider beda lagi untuk servisnya. Nah, itu termasuk kategori tersebut. Ini paling banyak digunakan ya kalau sekarang e-commerce karena fiturnya banyak. Ya mulai dari kita belanja, kemudian pembayaran online, tagihan, pembelian pulsa, tiket event, investasi juga ada kan, dan juga lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam arsitektur entire. Oke, untuk arsitektur 2 tier ini kurang lebih pada gambar berikut ya. Nah, di sini ada database tier atau lapisan database. Ini database server ya. Ini client tier atau client server. Nah, ini satu database ini bisa diakses ya oleh banyak klien atau komputer. Jadi misalnya di sebuah lab nih, saya naruh sebuah database, kemudian saya mau akses dengan beberapa komputer di lab tersebut. Ya tentunya agar tidak perlu banyak menginstal atau setup database lagi kan gitu. Tinggal kita akses. Nah, itu bisa caranya kayak gitu. Jadi ini disebutnya arsitektur 2 tier. Jadi kita setup database atau aplikasi, kemudian diakses oleh beberapa klien atau komputer. Tentunya sifatnya dua arah, ngirim dan nerima request sama respon. Nah, kalau arsitektur yang 3 tier ini, ya tentunya ada 3 lapisan. Yang pertama database tier atau lapisan database, dan business logic. Nah, ini application server. Kemudian untuk yang tier kliennya ini atau lapisan klien, itu seperti yang 2 tier tadi, itu klien atau komputer, yaitu yang mengakses. Untuk tier klien ini yang mengaksesnya itu tentunya user atau manusianya ya, atau kita yang mengaksesnya. Nah, ini kemudian aplikasinya yang kita mengakses aplikasi, jadi nggak langsung ke database, jadi ada sebuah aplikasinya dulu nih, yang berada di sebuah server. Kemudian ini mengakses sebuah database server. Tuh. Oke, selanjutnya untuk yang arsitektur entire.
Nah, di sini kurang lebih, nah di sini ilustrasinya ya, kurang lebih ada tier 1 client, kemudian tier 2 application server, tier 3 database. Kemudian dia juga punya lagi tier 2 application server, tier 3 web service, tier 4 database. Jadi kita sebagai pengguna hanya mengakses dari tier 1 aja yang paling kiri. Nah, selebihnya ini kita misalnya buka sebuah aplikasi sistem informasi akademik kampus misalnya. Kalau kita buat arsitektur seperti ini, ya tentunya akan diletakkan di banyak server tentunya, dan juga servisnya beda-beda. Ada yang sebagai database, ada yang sebagai front end, ada yang sebagai back end misalnya. Tahu juga servis email misalnya kalau perlu. Nah, itu tentunya ya kurang lebih arsitekturnya kayak seperti ini ya. Jadi dia arsitekturnya nggak kayak tadi, kita dari klien kemudian aplikasi ke database. Kalau ini kita buka aplikasi untuk data mahasiswa misalnya. Nah, ini data mahasiswa ada di yang mana nih? Misalnya ada di tier 2 yang paling bawah. Ya tentunya tier 2 yang atas ya ini lagi standby aplikasinya ya untuk sistemnya. Jadi agar juga meringankan beban kerja server juga. Kemudian untuk kelebihan dan juga kelebihan dan juga kekurangan dari multi-tier. Kalau secara modelnya ini terdiri dari 3 atau lebih lapisan ya, yang terpisah secara fisik dengan tugas yang berbeda dari masing-masing tiernya. Kemudian dari kelemahan dan keuntungannya ada beberapa. Misalnya keuntungannya ini ada dari secara skalabilitas, yaitu arsitektur multi-tier ini memungkinkan pengembangan aplikasi dengan mudah, meningkatkan jumlah server atau menambahkan komponen baru, terutama di lapisan presentasi atau bisnis logic tanpa mempengaruhi sisi database. Jadi misalnya kita udah punya pakai yang entire misalnya, itu seperti yang tadi kan itu ada yang di entire itu tadi ya, ini ada 5 ya, 6 sama tier 1 ada 6 poin utama. Nah misal kalau kita nambahin lagi ya itu bisa, jadi tinggal nambahin 1 tier lagi atau 2 tier lagi, tinggal nanti dikoneksikan, itu tidak akan merubah yang lain gitu. Jadi terpisah, jadi seperti ada pembaruan sebuah sistem. Kemudian kemudahan perawatan. Nah di sini karena komponen aplikasi yang terpisah, perawatan dan pemeliharaannya lebih mudah dilakukan, termasuk untuk pembaruan atau updating, debugging, dan juga meningkatkan performa. Nah ini kurang lebih misalnya tadi di e-commerce ya contohnya. Kalau di e-commerce sendiri itu misalnya ada pembaruan untuk tagihan, misalnya di fitur tagihan. Nah di fitur tagihan itu kita ada pembaruan, misal nambah provider atau nambah fitur, update-nya seperti apa ya. Nah itu hanya aplikasi atau tier yang tagihan aja yang diupdate, jadi yang lain nggak ikutan. Jadi selain lebih mudah untuk update-nya, sebagai developer juga lebih ringan untuk nantinya di server atau servisnya, dan juga maintenance-nya juga lebih mudah ya, karena sudah didetailkan dengan masing-masing service. Kemudian untuk dari segi keamanan, arsitektur multi-tiering juga memungkinkan pengaturan dari akses yang lebih ketat dan membatasi akses untuk data sensitif pada lapisan database. Jadi enggak semua service atau aplikasi yang dibuat ini bisa mengakses sampai ke database secara lebih umum ya. Jadi bisa dibuat lebih
secure lagi dan juga lebih detail lagi kan itu. Kemudian pengembangan lebih mudah. Ya tadi seperti tadi contohnya e-commerce, kita misalnya hanya modul atau fitur tagihan yang dikembangkan. Ya tentunya hanya part atau service atau aplikasi untuk tagihan aja yang kita ubah atau kita custom. Nah itu nggak akan mengubah fitur-fitur yang lain. Jadi untuk misalnya build up aplikasinya ataupun untuk update ke server dan juga ke servisnya itu lebih mudah. Dan juga selain lebih mudah untuk pengembangan, lebih mudah untuk maintenance-nya juga. Misalnya kalau kita beli tiket misalnya mau mudik, tiket kereta api, nah biasanya kalau jam-jam tertentu atau tanggal-tanggal tertentu kan itu biasanya suka servernya error. Nah biasanya untuk maintenance-nya ya karena di bagian itu ya lebih mudahnya tinggal cari aja ini di mana nih yang errornya, yaitu di tiket kereta api misalnya. Ya udah di tiketing, di bagian modul tiketing tinggal dicari nih masalahnya di mana kan itu. Untuk scalability, nah di sini kurang lebih scalability-nya hampir sama ya dengan yang tadi, itu ya memudahkan juga untuk development dan juga menambahkan komponen baik dari segi presentation atau business logic tanpa mempengaruhi database tier ya. Kemudian untuk kekurangan, nah di sini dari segi kompleksitas, arsitektur multi-tier ini dapat menjadi sangat kompleks, terutama jika terdapat banyak lapisan atau tier dan mode yang berbeda. Ya tentunya karena makin besar aplikasi yang dibuat, arsitekturnya juga makin besar, modulnya makin banyak, ya tentunya akan kompleks. Tapi itu sebenarnya memudahkan juga untuk mencari pada masing-masing modulnya. Kemudian dari segi biaya, pengembangan dan perawatan arsitektur ini dapat menjadi mahal karena memerlukan sumber daya dan juga personel yang cukup. Nah yang dimaksud sumber daya ini terutama dari server ya kan tuh, karena servernya masing-masing atau satu-satu. Kalau yang umum kan satu server itu ya udah untuk database aplikasi juga di satu tersebut. Kemudian kalau yang ini kan misalnya untuk modul tiket, modul tagihan, modul kita belanja misalnya, itu di server yang berbeda-beda. Nah itu kan tentu memerlukan biaya lebih. Kemudian dari segi personel atau developernya juga tentunya banyak. Oke, kemudian untuk ketergantungan, nah di sini setiap tier atau lapisan arsitektur multi-tier ini saling tergantung, sehingga kegagalan pada satu lapisan dapat mempengaruhi seluruh sistem. Tentunya ada juga kondisi seperti ini jika ya nanti kita membuatnya pasti akan menemui kan. Kemudian dari segi performa, nah arsitektur multi-tier ini mungkin memiliki performa yang lebih lambat dibanding dengan arsitektur yang lebih sederhana seperti arsitektur client server, karena setiap permintaan harus melewati beberapa lapisan atau tier. Ya kayak tadi contohnya e-commerce. Ya walaupun terlihat kita misalnya mau belanja, klik-klik menunya kan misalnya di aplikasi mobile itu lebih cepat. Tapi sebenarnya itu juga ya lebih lama karena mereka mengaksesnya ke banyak service yang berbeda. Banyak service dan juga tentunya terkoneksi dengan data-data dari pihak ketiga yang lain, misal dari banking. Kemudian untuk tracking ya seperti pengiriman paket, nah itu kan punya service yang berbeda-beda. Ya tentunya juga akan sedikit lebih lambat dari segi performa. Ya tapi tentunya bisa di handle ya gimana cara kita membuat sistemnya lebih ringan dari segi codingnya gimana secara logiknya. Kemudian dari server juga bisa dimaksimalkan agar lebih cepat lagi, lebih ringan untuk kita mengaksesnya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih tadi pembahasan yaitu mengenai konsep dasar dari arsitektur multi-tier ya. Oke, gimana? Apakah ada pertanyaan? Pak, Ya, ya Wildan silakan. logic servernya itu maksudnya gimana? Logic server. Oke, kalau dari pemahaman saya untuk yang multi-tier ini, yang tadi yang dari logic server itu sebenarnya bukan logic server, tapi misalnya kita membuat sebuah atau satu aplikasi nih, misalnya sistem akademik. Nah, nggak mungkin kan kita membuat di satu server sama satu aplikasi bundle, semua fitur ada di situ, kemudian satu database di situ juga. Artinya jadi satu semuanya di dalam satu server. Nah, itu nggak mungkin juga kan di situ. Nah, jadi misalnya kita bikin satu aplikasi akademik itu ada yang namanya modul mahasiswa, modul kemudian untuk pembelajaran atau kelas ya. Ada juga modul untuk bagian keuangan, akademik. Nah, itu terpisah-pisah untuk di service atau servernya, jadi di berbeda-beda server. Dan juga tentunya database-nya nggak mungkin di satu tempat, bisa database-nya di beda-beda tempat. Nah, ada juga dengan tambahan misalnya metode replikasi. Misalnya di satu server mati, tentunya kalau secara normal kan nggak bisa diakses, tapi dengan adanya replikasi tetap bisa diakses karena ada server cadangan juga kayak gitu. Ya kurang lebih mudahnya ya kita membuat banyak fitur atau modul karena aplikasinya makin besar. Ya tentunya nggak hanya diletakkan di satu server, tentunya diletakkan di banyak service juga tuh. Bisa di satu server tapi dibuat banyak service kayak itu. Artinya bisa banyak pengembangan metode untuk multi-tier ini tuh. Baik dari service, server juga bisa. Oke, selanjutnya ini yang pertanyaan ada di chat ya. Ini yang login yang banyak belum bisa. Kalau minggu kemarin kan yang saya chat terakhir kan saya periksa ya belum ada informasi lagi yang belum bisanya. Paling nanti hari ini yang di grup ya. Oke, Agus silakan. Iya Pak, untuk problem sekarang tuh anak-anak nggak bisa login karena lupa password dan mereka belum tahu untuk recovery-nya mungkin Pak. Oke, misalnya untuk login atau lupa password kan sebenarnya untuk recovery-nya ya.
Misal saya login sebagai student di sini. Oke, misal kalau lupa password di login, nah di sini dimasukin aja lost password misalnya. Bisa isi username atau email address. Tapi kalau emailnya belum diubah, ya masih, karena kan saya nggak tahu semua email mahasiswa ya. Jadi kalian harus ubah sendiri di akun tuh. Ya sebenarnya misal bisa dicari di sini. Misal pakai username, di search. Ya harusnya kalau udah itu kan biasanya akan terkirim ke email seharusnya ya. Tapi kalau misalnya emailnya banyak yang belum diganti, itu info aja di grup. Misalnya nama lengkapnya, cukup nama lengkap atau sama kelasnya, nama lengkap sama kelas yang misal kesulitan login, biar saya cek tuh. Oke, masih ada apa, cukup Agus? Untuk materi saya cukup Pak, hanya itu saja. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya, terakhir dari saya yang di grup, ya mungkin ada yang udah join ke sini ya. Ini telat absennya. Harusnya kalau hari ini untuk malam ini harusnya absennya ini masih bisa di absen sampai jam 11.59 malam ini. Ya kalau oke, untuk anak ini absennya yang telatnya hari apa? Pertemuan pertama gitu Pak, banyak yang saat absen gitu, lupa katanya gitu. Jadi udah jam 11 lewat, jadi udah ditutup gitu Pak. Oke, untuk yang pertemuan pertama kemarin kan ya saya sampai jam 11 aja ya. Kalau untuk yang pertemuan sekarang sama seterusnya paling sampai jam 12. Ya nanti di info aja nama sama di mata kuliah apa tuh kan, yang telatnya di grup aja, nama sama kelas, nama kelas sama mata kuliah apa telatnya. Nanti saya update untuk absennya. Ya sebenarnya harusnya sesuai jadwal ya kalau untuk absensi. Ya jadi mohon diperhatikan lagi. Ya Pak. Oke, Ya Pak, terima kasih. ya. Jadi terakhir dari saya untuk di sistem e-learning dengan saya. Jadi misalnya ada kesulitan login, tolong infokan baik di grup atau personal, itu nama sama dia masuk kelas apa sama name juga nggak apa-apa. Misalnya kesulitan login. Kemudian untuk absensi, misalnya untuk yang telat absensi, tolong infokan baik personal atau grup ke saya, karena saya kan ngajar 2 mata kuliah. Jadi mata kuliah apa, pertemuan berapa, sama kelas apa, tolong diinfokan misal kalau telat absen ya. Nanti saya update. Oke, apakah jelas? Jelas Benar Pak. Pak. Oke, Jelas Pak. kalau gitu
pertemuan malam hari ini saya tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.